Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pernah nggak sih teman-teman buka halaman website terus penasaran gimana sih cara bikinnya? Tenang, kali ini kita nggak bakal buru-buru, kita nggak bakal langsung nyemplung ke kode-kode programmer yang veteran itu. Karena kali ini kita bakal mulai dari pinggir pantai terlebih dahulu. Kenalan sama HTML, si pondasi dari semua halaman website. Sebelumnya, kenalin nama aku Dila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi pada unit 03 Pemrograman Web Dasar. Dan di sini kita bakal belajar bareng-bareng tentang apa sih itu HTML dan kenapa dia itu sepenting tulang dalam sebuah halaman website. Kemudian kita juga bakal cari tahu gimana sih struktur halaman web itu sebenarnya. Dan yang paling seru adalah kita bakal bareng-bareng ngebuat contoh halaman web dasar dengan HTML. Sebelum itu, jangan lupa siapin minuman kalian, mungkin kopi atau air putih buat nemenin belajar kita bareng-bareng. Karena, materinya ini diambil dari modul perkuliahan aku dan sumber terpercaya seperti Wetri School. Jadi, insya Allah ilmu kita aman, tugas kuliah kita juga aman, dan dosen kita senang. Semoga saja. Sekarang, mari kita mulai. Nah, jadi pernah dengar apa itu HTML tapi cuma bisa manggut waktu dosen sih. Tenang, kita bahas bareng-bareng pelan-pelan kayak lagi jalan santai di sore hari di taman digital kita. Jadi HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, dimana mungkin kedengarannya itu ribet, tapi sebenarnya HTML itu ya kerangka kita, tulangnya kita. Jadi tanpa HTML kita tuh bakal lemes, yang nggak bisa berdiri atau lagi tampil kece. Ibaratnya ya HTML itu ngasih struktur dasar buat halaman website kita. Jadi misalnya nih kita mau buat judul, pakainya tuh heading 1, buat subjudul pakainya heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kalau mau buat paragraf pakai P, kalau mau buat ataupun gambar di halaman kita pakainya IMG, kalau tautan dibuka dengan AHRF. Jadi seperti itu, ibaratnya manusia, HTML itu kerangka tubuh kita ataupun tulangnya kita. Kalau CSS itu adalah kulit dan bajunya kita. Kalau JavaScript itu tingkah, gaya kita, gerak, dan apapun yang membuat kita tuh jadi interaktif. Nah, misalnya nih HTML itu ngasih kerangka wajah kita ataupun kerangka dari tulang-tulang muka kita, dan sedangkan CSS itu ngasih belas di pipi, ngasih alis. Dan kalau JavaScript itu ibaratnya yang ngebuat mata kita bisa berkedip, tangan kita bisa bergerak. Nah, ataupun kalau di dalam halaman website JavaScript itu yang ngebuat tombol itu bisa diklik terus keluar efek shiny-nya. Nah, kenapa HTML itu penting? Karena tanpa HTML, browser kita tuh nggak akan tahu harus nampilin apa. HTML inilah yang bilang kayak, bro, judulnya di sini ya, paragrafnya di sini ya, gambarnya di sini, tabelnya di sini, dan seperti itu. Jadi HTML itu tuh penting banget buat bangun fondasi dari sebuah halaman website dan membantu browser kita tuh untuk tahu ataupun untuk ngebaca dan menampilkan konten dari web yang kita buat. Kemudian berhubung HTML itu adalah fondasi dari halaman website, jadi penting banget HTML itu sebagai penghubung antara HTML ataupun fondasi ke CSS dan JavaScript, biar tampilan dari halaman website kita tuh tampilnya itu kece, keren, dan interaktif. Langsung saja kita ketikkan HTML 5. Kenapa HTML5? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya HTML5 itu adalah fitur terbarunya HTML di mana sudah semakin modern dan mendukung multimedia interaktif. Di sini bagaimana sih, apa sih penjelasan dari struktur dasar ini? Type HTML ini adalah menyatakan kepada browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML5. Tanpa deklarasi ini, sebagian besar browser lama itu bisa pakai model kompatibilitas yang membatasi fitur-fitur HTML5. Kita buat catatan di sampingnya sebagai pengingat. Nah, tuliskan komentar ataupun note ya di sampingnya, boleh di bawah ataupun di atas ataupun di sampingnya. Kita buat di atasnya aja kali ya, kita buat di atasnya. Kita buat di sini. Menyatakan ke browser kalau web kita pakai fitur HTML5.
singkat saja. Nah, jadi apa sih HTML lang N ini? Nah, N ini adalah untuk bahasa linggu, N ini untuk English, sedangkan kita pakainya Indonesia aja di sini. Ini menyatakan bahwasanya HTML lang ID ini adalah tag pembungkus seluruh halaman. Atribut lang ID memberitahu mesin pencari, pembaca layar, dan layanan terjemah bahwa bahasa utama dokumen itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kita buat sini komentar lagi. Untuk komentar ini dibuat sebagai note ya, jadi teman-teman bisa screenshot ataupun semakin paham nanti akhirnya. Dibuat ini sebagai pembungkus yang kasih tahu kalau dokumen kita pakai bahasa Indonesia secara umum. Nah, kemudian ada lagi nih, hit ini apa? Kalau kita klik, nah hit. Jadi hit itu adalah hit ini adalah bagian kepala ataupun dokumen tempat metadata, pengaturan encoding, judul, tab, list, style sheet, script, dan lain-lain. Jadi dia tuh tidak ditampilkan langsung di halaman, tapi dibungkus dalam hit ini. Kita buat ya catatannya di sini. Jadi hit ini kepala dokumen ya, kita buat kepala dokumen, tempat metadata, pengaturan encoding, yang biasanya dia membuat judul, tab, link, style sheetnya untuk dihubungkan CSS, dan di mana dia itu tidak bakal ditampilkan di di isinya, tapi cukup dibungkus dalam hit ini. Kita kecilkan sedikit, teman-teman masih bisa lihat harusnya ya. Nah, kalau sudah ada pakai slice ini di ujungnya, ini adalah penutup. Hit ini pembuka, dia kalau tidak ada slice di awal artinya dia pembuka, tapi kalau sudah pakai slice di akhir ataupun di awal tulisan hit, berarti ini adalah tag pembungkus, ini adalah penutup dari kepala. Kita buat di samping saja. Bagian ke. Nah, apa sih meta charset UTF-8? Nah, jadi ini adalah mengatur pengkodean karakter ke UTF-8 atau UTF-8, standar yang ngedukung hampir semua karakter dan simbol di dunia. Jadi dia tuh kayak mencegah teks beraksen dan aksara non-latil tampilnya tuh biar nggak rusak gitu. Jadi kita buat catatan sedikit di atasnya. Kita buat lagi, ini mengatur pengkodean karakter ke UTF-8 ataupun standar yang dukung semua karakter atau simbol di dunia. Dalam dunia coding ini tuh penting banget ya meta charset UTF-8 ini. Kemudian ada lagi nih meta name viewport content with flight initial scale 1.0. Nah, jadi meta ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, meta ini tuh yang buat itu tersimpan di dalamnya, jadi pengguna itu nggak bisa lihat di tampilannya, dan name viewport ini adalah untuk tampilan yang bakal ditampilkan nanti ke layarnya. Content with device weight ini adalah kode untuk mengatur besar ataupun mengatur responsif dari, jadi ketika kita ngebukanya di HP itu otomatis file kita tuh sudah bagus. Initial scale 1.0 ini adalah yang ngatur biar pertama kali kita ngeklik website itu terbukanya dengan skala 100%. Jadi singkat saja, catatannya kita buat ngatur responsif tampilan website. Kemudian ada lagi title dan penutup title. Ini adalah penutup. Kalau nggak ada slash berarti dia pembuka. Title di sini itu adalah judul yang muncul pada tab browser, daftar history, dan saat kamu ngebuka halaman di bookmark. Jadi title inilah yang tersimpan di Chrome ataupun Google kamu nanti. Jadi catatannya langsung kita buat cancel. Ini adalah judul atau bagian yang muncul di tab browser, daftar history, dan lain-lainnya. Penutup title, kemudian di sini ada hit. Hit itu penutup kepala yang tadi, dan kita sekarang masuk ke bagian body.
Nah, apa ini body? Body ini adalah yang paling penting dalam website kita, di mana semua isi dari konten-konten kita di website ditampilkan di bagian body ini. Singkat saja, body ini bagian yang paling penting, di mana semua isi konten web ditampilkan ke laman atau halaman web kita di browser. Nah, jadi semuanya diisikan di dalam ini. Nanti langsung saja kita praktikkan. Ini adalah HTML penutup dari segalanya. Di sini ada, kita sudah ngebuka HTML. Nah, di sini penutupnya. Jadi semuanya dibungkus satu persatu. Nah, kecil. Nah, seperti ini. Sekarang, ayo sama-sama kita coba langsung praktikkan aja contoh web sederhana kita. Jadi, ini tetap seperti ini. Title-nya kita ubah ke contoh portofolio ya, kita buat portofolio aja, contoh portofolio dasar. Hit, oke. Kita di sini buat body, kita bisa langsung hubungkan ke CSS, di mana kita bisa milih fonts. Jadi CSS-nya itu kita pakai secara internal ya di sini ya, bukan benar-benar CSS, bukan benar-benar file CSS yang dihubungkan ke HTML. Contohnya kalau mau bagus kita buat body style, font family, kita taruh Arial deh, kita taruh Arial, sans serif, satu lagi apa ya, udah deh, kayaknya udah, ini udah cukup. Kita tutup balik. Jangan lupa ketikkan kurung kurawal, dimana ini kurung siku, dimana ini untuk menutup biar nggak adanya error. Nah, merah ini tandanya error. Teman-teman harus perhatikan kalau udah ada merah ataupun muncul di sini nanti itu adanya error. Ini error cuma karena satu, karena kita tidak menutupnya dengan kurung siku. Ketika kita sudah menutupnya dengan kurung siku, otomatis error kita hilang ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita buat header kali ya, untuk ditampilkan di awalnya. Kita klik header. Nah, terus di dalamnya kita buat ke bawah biar lebih rapi. Jadi untuk membuat judul halaman besarnya itu kita pakai heading. Di mana-mana kalau di Word juga yang paling konten judul yang paling besar adalah dipakai heading 1. Kita buka dengan heading 1. Di sini pakai lagi, kita tulis apa ya? Profil ya. Profil penulis. Profil penulis. Kita tutup dengan heading 1 lagi. Kemudian kita buat navigasi, sebagaimana biasanya di website itu punya navigasi ataupun toggler ya, yang kalau diklik togglernya itu dia bakal muncul list-list yang bakal ditampilkan. Kalau diklik dia bakal langsung muncul ke halaman ataupun paragraf-paragraf yang ditautkan. Caranya kita klik nav, navigasi, kita klik nav, terus kita panggil. Cara buatnya adalah kita href sama dengan kita pakai tanda pagar, di mana tanda pagar ini href tanda pagar ini artinya sementara atau belum diarahkan ke halaman berikutnya. Kita bikin sedikit komentar supaya menjadi pengingat. Jadi tagar ini digunakan sementara untuk sebagai belum diarahkan ke halaman atau klik tertentu. Nah, tentu href ini sedangkan kita buat lagi. Jadi href ini digunakan untuk buat tautan atau link tertentu. href sama dengan kita tutup lagi biar muncul namanya nanti di website kita beranda. Jangan lupa kita tutup lagi dengan A. Kemudian biar dia ada jarak, kita pakai ini. Jadi tanda ini digunakan sebagai jarak visual antara link-link, nanti jadinya dia bakal ke kanan. Teman-teman boleh lihat langsung di sini. Nah, ini udah bisa langsung dilihat ya teman-teman. Jadi title ini yang akan keluar di paling dasar tempat pencarian. Contoh portofolio, keluarnya di sini. Nah, sedangkan profil penulis di heading 1 tuh dia sebesar ini, dimana biasanya website-website itu dibuka dengan heading 1. Kemudian beranda ini adalah halaman yang bisa diklik, nanti dia mengarahkan ke halaman berikutnya atau ke paragraf yang kita tentukan. Di bawahnya lagi, kita buat lagi href, kita buat
sama lagi seperti di atas, kita tutup lagi, kita buat tentang atau about juga boleh. Masih lagi, kita add di atas, tutup. Satu lagi apa ya? Ya biasanya kotak, kita buat kotak aja. Wah, ini ada sedikit silang, harusnya di sini. Udah, kita tutup. Jadi hasil seperti ini. Oh, sedikit. Nah, hasil seperti ini. Kemudian jangan lupa supaya dia tidak bercampur dengan kode-kode yang lain, jangan lupa kita harus selalu menutupnya dengan nav. Ditutup dengan nav. Kemudian nav ini ada di dalam header. Jadi penting kita juga nutup header di sini. Kita nutup header. Nah, ini header dan di sini ada nav. Kemudian bagaimana? Biasanya ada profil gambar ya, foto profil. Di sini kita buat foto profil. Foto profil atau image. Caranya adalah kita buka dengan img src sama dengan kita taruh foto ya di sini. Kita taruh foto apa ya? Sebentar, saya cari dulu gambarnya. Karena tadi file kita ada di bagian folder download, pastikan foto tersebut ataupun file-file yang ingin kita letakkan dalam notes kita simpan di dalam satu folder yang sama. Kita simpan di sini. Replace. Ingat namanya, tadi namanya adalah pp-dslx2. Kita klik pp-dslx2. Nah, munculnya seperti ini, sebesar ini munculnya. Nah, sudah muncul gambarnya, tapi ini terlalu besar ya, bahkan kita tidak bisa melihat. Jadi sebelum itu kita beri ukuran, kita beri ukuran besar ya, 100. Nah, mungkin 300 ini udah boleh lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu dekat ya mungkin antara beranda tetap dengan gambarnya. Caranya adalah, ini muncul merah errornya karena kita belum menutup. Kemudian dari header ini kita beri jarak biar tampilannya tetap menarik ya. Kalau seperti ini sedikit terburu-buru rasanya. Kita beri BR ini adalah back page. Kita beri komentar di atasnya. Ya, untuk break ataupun spasi bawah, spasi antar baris. Nah, sudah lebih bagus ya. Kemudian di sini setelah kita taruh gambar, kita buka lagi dengan heading 2 kali ya, heading 1 juga boleh ya. Heading 1 aja deh. A1 Dila Salsabila. Aku di sini nulis portofolio aku ya, sedikit singkat tentang aku. Dila Salsabila sudah muncul di bawah. Kita lagi untuk membuat sebuah paragraf kita bisa gunakan tag P ini sebagai paragraf, jadi dia bakal muncul ke bawah lagi. Di sini aku membuat siapa aku sebagai multimedia entusias, dimana aku tuh gemar dengan multimedia, dengan desain grafis, animasi dan sebagainya. Aku juga seorang self dev aja deh ya, self dev mental. Teman-teman bisa hubungin aku kalau misalnya berkenan. Aku juga sebagai edukator di SMK 5 dan ini adalah job aku di dunia maya sebagai tutor. Aku juga nulis beberapa novel. Teman-teman bisa masuk di bawah kalau mau kolom. Udah muncul di bawahnya. Kemudian kita beri sedikit penjelasan ya biar menarik. Hai, aku Dila, seorang pejuang edukasi dan kreatif dari Aceh. Acehnya harus terus Aceh. Aku aktif di beberapa organisasi seperti The Leader. Aku juga gabung di Kara Kriumet. Aku juga di IMI Aceh. Dan saat ini aku sedang mengembangkan aku mau menebalkan
menebalkan informasi. Cara kita menebalkan informasi itu kita buat strong. Jadi strong ini kuncinya untuk membuat tulisan bold ya. Di sini aku mau menekankan mengembangkan Nexora. Di mana Nexora ini adalah salah satu platform yang lagi aku kembangkan. Jadi aku mau di tampilannya itu tebal seperti ini. Terus ada ngebuk ya. Nah, tampilan seperti ini. Nah, dia jadi lebih tebal daripada tulisan-tulisan yang lainnya. Jadi gunanya stroke ini adalah untuk membuat tulisan itu tebal atau memberi penegasan pada suatu kalimat di website kita. Kita balik terus ke sini, jangan lupa harus ditutup lagi. Pokoknya semua kode yang kita buat tetap harus ada penutupnya kecuali big break ini. Ini tidak perlu ditutup, cukup dibuka saja karena dia cuma memberikan spasi ataupun jarak antar baris. Nexora. Kita kembangkan di sini saja. Nexora, sebuah platform kreatif layanan digital untuk marketplace, kolaborasi, dan edukasi kreator muda. Nah, mungkin segini sudah cukup ya, sudah bisa ini. Kemudian aku juga mau buat daftar aktif ya. Daftar aktif kita buat di heading 2 karena itu sebagai subjudul ataupun bukan sebagai utamanya lagi. Tapi dia tetap penting. Poin-poin ini aku buat sini daftar keterlibatan. Nah, seperti ini sudah muncul ya di sini. Sudah muncul. Di bawahnya aku mau buat dia dalam bentuk list yang ke bawah. Caranya kita buat paragraf baru, kita ketik P, kemudian aku mau buka di mana awalnya itu diberikan bold, setelah titik 2 baru tulisannya tuh tidak bold lagi, tidak menonjol lagi. Caranya di sini sama seperti tadi, kita klik strong, kita tutup, terus kita buka dengan apa ya, pertama kali komunitas deh. Komunitas titik 2. Kemudian setelah strong baru kita klik spasi. Di sini kita buat aksara Kriolo buat semua komunitas yang sedang aku aktifkan sekarang. Ada the leader, ada suara juga. Suara ini adalah komunitas baru kami. Kemudian ada Riordan First. Riordan First ini adalah perkumpulan dari para pecinta karya Rick Riordan. Kemudian di sini buat lagi apa ya, kita buat strong. Di sini aku mau buat organisasi, kemudian kita di strong, spasi sedikit, kita buat punya beberapa sense aja, ini aja, ya sejam ini masih itu ya, yang aktif aja. Kemudian juga mau buat tentang kerjaan ya, biasanya ada tuh kerjaan. Mau buat strong, sini mau buat kerjaan. Setelah strong, aku sini mau buat aku seorang freelance desain grafis. Aku juga sebagai mentor PAF di salah satu sekolah. Jadi PAF itu adalah teknik pengelolaan audio dan video. Kemudian aku juga sebagai penulis digital ya, penulis edukasi, self-dev, dan juga sebagai editor di salah satu instansi Aceh, yaitu disebut seperti ini ya jadinya. Satu lagi, ini mulai ketagihan nih. Teman-teman bisa disesuaikan dengan portofolio teman-teman masing-masing. Sini apa kita buat karya ya? Karya. Berspasi. Sini aku pernah memenangkan produksi film fiksi. Novel fiksi dan fiksi juga unit digital. Yang sekarang aku lagi mengembangkan aplikasinya. Kemudian itu sudah seperti ini jadinya, dan
Setelahnya kita buat apa ya? Kita buat kontak mungkin ya. Kita buat heading 2 lagi. Nah, di bagian kontak ini, biasanya kontak itu dibuat dalam bentuk list. Nah, caranya kita klik UL, ini adalah tag yang memulai unordered list atau daftar yang tidak bernomor, seperti itu. Kita buat dulu deh penjelasannya. Tag yang memulai daftar tidak bernomor atau list. Nah, seperti ini. Dalam UL, kita membentuk yang namanya LI. LI ini, oke, aku buat lagi. LI ini untuk buat item daftar pertama, kedua, maaf sedikit typo, pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi otomatis diberi bulat-bulat kayak gitu yang biasanya di website oleh browsernya. Nah, itulah hubungannya elemen-elemen dan tag yang ada di HTML5. Jadi itu juga sudah mendukung ke halaman browser. Nah, di LI ini baru kita buat email ya, strong bisa sama emailnya aku buat email yang baru ya, hellodila@gmail.com, atau juga boleh yang DSLIX06@gmail. Nah, seperti ini. Kemudian buat lagi di bawahnya LI. Biasanya selain email juga ada Instagram ya. Instagram kita buat strong. Instagram kedua DSLIX dan DLDPS. Nah, setelah Instagram ada WhatsApp, mungkin teman-teman bisa taruh WhatsApp teman-teman di sini atau LinkedIn dan sebagainya yang bisa dihubungi. Aku di sini taruh WhatsApp. Aku taruh WhatsApp 0822651017. Nah, seperti itu. Kemudian sudah sampai UL, jangan lupa biasanya di halaman website itu punya yang namanya footer ya, atau tempat informasi di bawahnya seperti copyright dan lain-lainnya. Kita juga buat footer di sini. Secara struktur, footer itu termasuk bagian yang penting ya. Kita buat encopy ya, encopy 2000. Salah teman-teman. Harusnya kita bikin encopy yang ini. Oke, 2025 Dila Alright Research. Nah, seperti ini. Sudah ada penutupnya. Ini footer ini kita buat penjelasan. Tag yang bungkus info dasar di web seperti copyright dan lain-lain. Biasanya di footer ada beberapa website yang menaruh di situ link-link ataupun softmate mereka seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan tentang isi ataupun konten-konten yang mau teman-teman masukkan ke dalam ini. Sejauh ini sudah jadi seperti inilah tampilan website kita secara struktur, secara tulang sudah berhasil. Coba kita open. Nah, seperti ini teman-teman. Mengapa dia masih tampilan seperti ini? Tidak menarik ya, karena seperti itu. Tugas HTML adalah membentuk atau memberikan tulang, struktur dasarnya, pondasi awalnya. Ibaratnya kita kalau bangun rumah, kita bikin pondasinya untuk membangunnya jadi bagus, punya berwarna, tampilannya menarik, penataannya ada yang di kiri, ada yang di kanan, atau rata tengah, itu semuanya menggunakan CSS. Tapi kita juga bisa bikin semua ini jadi rata tengah. Caranya seperti ini. Kita balik ke halaman coding kita. Misalnya kita mau buat di profil penulis ini kita buat rata tengah, tinggal klik center. Jadi di center ini tidak error ya teman-teman, itu bisa digunakan. Kita taruh ke sini ya mungkin ya. Profil penulis sudah berada di tengah ya, atau mungkin mau dibuat
sampai sini. Coba di center lagi. Kita pindahkan ke sini. Nah, sudah di tengah? Ya, sudah di tengah. Jadi seperti itulah pemahaman kita mengenai struktur dasar dari sebuah halaman website. Dan ini kita sudah berhasil membuat salah satu contoh website portfolio menggunakan HTML. Selanjutnya kita bakal langsung visualisasikan secara menarik menggunakan CSS. Dan kita bikin animasi-animasi tipis yang shiny menggunakan JavaScript. Nah, masuk ke fakta-fakta menarik tentang HTML. Jadi HTML itu pertama kali dibuat di tahun 1991 oleh Tim Berners-Lee, dan HTML itu sesuai singkatannya Hypertext Markup Language, dimana HTML ini tuh bukan bahasa pemrograman tapi bahasa markup ataupun bahasa markah. Dan sekarang kita sudah menggunakan HTML versi 5 ataupun HTML5, dimana sudah lebih modern dan mendukung multimedia interaktif. Makanya banyak sekali sekarang website ataupun aplikasi dengan visual yang lebih menarik ataupun tampilan itu lebih kece ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi web developer ataupun lulus tugas ataupun mata kuliah dengan gaya yang sangat menarik, kuasai dulu HTML ini, karena HTML ini adalah fondasi ataupun dasar dari halaman website kita. Selanjutnya kita gas bareng-bareng karena kita bakal masuk ke materi CSS. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita mengenai dasar-dasar HTML ataupun fondasi dasar fondasi awal pembuatan halaman website. Sampai ketemu di video selanjutnya di mana kita akan ngebahas bareng-bareng CSS dan apa hubungannya dengan HTML. Sampai berjumpa dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.